Kami dari kelompok 3 akan bahas materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yuk kita bahas bersama dan selamat menyaksikan. Pendidikan dituntut mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Perubahan ini membuat standarisasi di setiap bidang akan mengalami perubahan, seperti kurikulum yang mengalami pergantian dan pengembangan sebagai hasil evaluasi dari penerapan kurikulum sebelumnya. Hamalik menyebutkan ada 8 prinsip dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan, antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip berkesinambungan, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip mutu. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Sebagai suatu sistem, kurikulum ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi. Nah, komponen tujuan merupakan fokus bagi komponen-komponen yang lainnya dalam pengembangan sistem kurikulum ini. Yang berarti pengembangan kurikulum itu harus berorientasikan pada tujuan. Nah, dalam prinsip ini ditegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen yang lainnya yang ada dalam pengembangan kurikulum. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus jelas dan juga komprehensif. Jelas dalam arti tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lainnya yang lebih spesifik lagi. Kemudian, tujuan kurikulum harus komprehensif, yaitu meliputi berbagai aspek domain tujuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip relevansi, di mana pada prinsip ini ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki oleh kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya adalah tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri yaitu kesesuaian antara komponen-komponen, antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan juga penilaian. Nah, dengan kata lain, relevansi ini adalah kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dapat dikatakan relevan apabila hasil pendidikan tersebut berguna secara fungsional bagi masyarakat. Ada beberapa masalah relevansi pendidikan dengan masyarakat, yang diantaranya berkenaan dengan yang pertama yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik ini berarti bahwa dalam mengembangkan kurikulum, pengajaran yang diajarkan itu harus dipertimbangkan atau disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik. Jadi misalnya sekolah yang berada di daerah pedesaan, maka kondisi pedesaan yang hendaknya diperkenalkan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Apa yang diajarkan kepada peserta didik pada saat ini hendaknya itu bermanfaat bagi peserta didik tersebut untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Nah, relevansi berkenaan dengan segi kegiatan belajar.
Kurangnya relevansi segi kegiatan belajar ini seringkali mengakibatkan sukarnya kelulusan dalam menghadapi tuntutan dari dunia pekerjaan. Jadi dalam hal ini, kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan apa yang sedang terjadi di dunia pekerjaan. Dan yang terakhir ada relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kini kian berkembang dengan laju yang begitu cepat. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat menyesuaikan dan bahkan memberikan pembaharuan atau sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dapat diartikan sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang didasari atas sumber daya dan besarnya biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hamalik pada tahun 2015 menjelaskan efisiensi dalam pengembangan kurikulum mencakup pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia. Namun, hal tersebut tidak selalu ada dalam jumlah yang cukup. Keterbatasan dalam sumber daya, dana, dan berbagai aspek yang meninjau akan selalu terjadi. Maka, aspek-aspek yang ada harus digunakan secara efektif dan tepat guna dalam rangka proses pembelajaran. Kurikulum dapat dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila dengan pendayagunaan dana, waktu yang terbatas, dan biaya yang minimal dapat memperoleh hasil yang maksimal. Ada dua aspek dalam prinsip efektivitas. 1. Efektivitas mengajar guru. Tingkat ketepatan guru mengelola proses pembelajaran dengan menggunakan segala sumber daya dan dana secara tepat. 2. Efektivitas belajar siswa. Tingkat keberhasilan atau prestasi yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan untuk luwes, mudah, dan cepat menyesuaikan situasi dan kondisi waktu maupun latar belakang dalam pelaksanaannya. Jadi, kurikulum tidak bersifat kaku atau statis. Tidak kaku dalam arti bahwa ada semacam ruang gerak yang akan memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Kurikulum dengan prinsip ini akan mudah untuk disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi. Karena kurikulum menyesuaikan pada kemampuan situasi dan kondisi setempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan, serta disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Sebagai contoh, di mana pembelajaran atau materi yang diajarkan di sekolah dasar harus mampu memberikan dasar kepada siswa untuk menguasai materi di jenjang sekolah menengah pertama dan selanjutnya. Penyusunan kurikulum yang meliputi bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, di mana unsur-unsur tersebut saling berkaitan untuk membentuk pembaruan dalam kurikulum yang dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan. Nah, kontinuitas di sini artinya berhubungan, di mana adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Kurikulum yang berlaku di sekolah dasar contohnya akan menunjang dalam proses pembelajaran kurikulum di sekolah menengah pertama dan seterusnya. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan, di mana kurikulum harus seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, semua mata pelajaran, serta aspek perilaku yang akan dikembangkan. Prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Pelaksanaannya ini dengan melibatkan semua pihak,
baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Nah, prinsip keterpaduan ini juga harus dilakukan atau harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktik. Selanjutnya, prinsip ini juga menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated. Artinya, manusia berkemampuan selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya, mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Untuk itu, kurikulum harus dapat mengembangkan berbagai keterampilan hidup. Keterampilan atau kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, dan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi pemecahan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan, yang berarti pendidikan mutu merupakan pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Sekian materi pembahasan dari kami. Terima kasih.